안녕하세요. Halo semuanya. Selamat datang di pelajaran bahasa Korea bersama kami di Siang School. Nama saya Jun. Dan saya Rosa. Dan pelajaran hari ini, yeay. Akhirnya teman-teman, pelajaran teman-teman ingin. Hari ini kita akan mulai, yaitu ungkapan dasar. Iya, jadi teman-teman hari ini kita akan belajar seperti salam ya dari dalam informal, formal semuanya. Jadi teman-teman hari ini dengan belajar pelajaran hari ini bisa buat teman orang Korea. Saya yakin pasti bisa. Ataupun kalau sudah ada teman Korea mungkin teman-teman hari ini tiba-tiba telepon annyeonghaseyo. Nah, seperti itu. Loh, kamu kok pintar banget bahasa Korea? Kenapa? Karena belajar sama Jun dan Rosa. Nah, kalau gitu teman-teman sudah siap mungkin? Siap. Nah, tapi teman-teman harus fokus ya, hari ini tidak ada bantuan huruf Latin. Jadi teman-teman harus fokus juga untuk membaca Hangul yang benar dan bunyinya. Cara pelafalan yang benar juga. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Banyak banget, tapi dalam bahasa Korea hanya satu saja. Adalah 안녕하세요. 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 Berarti selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi dalam bahasa Korea, salam seperti selamat pagi, siang, sore, malam itu semua sama. 안녕하세요. Satu saja teman-teman hafal, bisa salam seharian. Nah, seperti itu. Jadi pelafalan yang benar sekali lagi. Jadi 안녕하세요. Jadi teman-teman di sini fokus harus di nyong. Annyeong. Karena teman-teman masih banyak juga kalau yang belajar sendiri kadang cara pelafalannya annyeonghaseyo. Tapi bukannya annyeonghaseyo, tapi annyeong. annyeonghaseyo. Berarti annyeonghaseyo ataupun seperti kalau cowok bagaimana? Laki-laki. 안녕하세요. Kalau teman laki-laki seperti 안녕하세요. Kalau teman perempuan 안녕하세요 ataupun 안녕하세요. Nah, nadanya seperti itu pun bisa. Jadi 안녕하세요 adalah salam. Kalau gitu kita lanjutkan yang kedua. Nah, terima kasih dalam bahasa Korea bagaimana? 감사합니다. 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 Berarti terima kasih dalam bahasa Korea. Tapi teman-teman di sini pasti ada yang angkat tangan. Itu kok cara pelafalannya kayaknya beda. Nah, itu teman yang pintar. Bukannya 감사합니다, tapi 감사합니다. Karena B dibaca di sini seperti M. Jadi 감사합니다. 감사합니다. Berarti terima kasih. Coba sekali lagi. 감사합니다. Nah, kali ini giliran teman-teman. Terima kasih kembali. Ya. Jadi 감사합니다. Tapi ini ada apa juga? Nah, 고맙습니다. 고맙습니다. Nah, jadi formal dan informal ya. Jadi kalau terima kasih kita dengan sopan 감사합니다 dengan orang yang tidak kenal ataupun orang yang lebih tua. Tapi kalau misalnya orang yang agak lebih dekat ataupun teman ataupun yang lainnya bisa pakai 고맙습니다. Berarti ini seperti terima kasih ya, makasih ya. Seperti itu. Jadi makasih ya, kayak gitu. Jadi 감사합니다 bisa ataupun 고맙습니다. Seperti itu pun bisa. Jadi di 고맙습니다 bukannya 고맙습니다, tapi 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. Kalau gitu kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kali ini mohon maaf. Mohon maaf ya. Nah, bahasa Koreanya bagaimana? 죄송합니다. 죄송합니다. Nah, kalau dengan benar-benar nada yang minta maaf bagaimana? 죄송합니다. Nah, seperti itu. Jadi ini cara pelafalannya teman-teman. Sekali lagi fokus. 죄송합니다. Bukannya 죄송합니다, tapi 죄송합니다. Jadi 죄송합니다. 죄송합니다. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mohon maaf dalam bahasa Korea. Ini ada informalnya juga. 미안합니다. 미안합니다. Nah, ini juga bukannya hap, tapi ham. Jadi mianhamnida.
미안합니다. berarti maaf ya, seperti itu. Jadi teman-teman misalnya kalau telat, ada waktu, aku telat, 미안합니다. 미안합니다. 네. Jadi kalau maaf ya seperti itu bisa pakai 미안합니다. Juga masih sopan. Tapi kalau misalnya orang dengan yang lebih tua ataupun atasan mungkin 죄송합니다 yang lebih tepat. Nah, yang berikutnya adalah permisi. Permisi. Tok tok permisi. Nah, itu bahasa Koreanya bagaimana? 실례합니다. 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 berarti permisi dalam Permisi. bahasa Korea. Jadi tok-tok, 실례합니다. Nah, seperti itu teman-teman. Walaupun pintu terbuka juga. 실례합니다. Nah, kayak seperti itu kan. Jadi teman-teman di Indonesia juga ada budaya permisi ya istilahnya. Jadi di Korea pun ada. Jadi teman-teman kalau misalnya mau permisi berarti 실례합니다. Ataupun mau kita lewati orang. Di jalan mungkin terlalu banyak orang atau mau naik bis ataupun subway, tapi teman-teman bisa 실례합니다. Aduh, saya harus turun nih. Nah, seperti itu. Jadi 실례합니다. Bukannya 실례합니다, tapi 실례합니다. 실례합니다. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, selamat tidur. Bahasa Koreanya 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Wah, perlu sekali lagi ya teman-teman, terlalu panjang. Tapi teman kalau udah belajar 안녕히 yang belakang-belakang ini pasti gampang. Jadi sekali lagi, bagaimana? 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요 berarti selamat tidur. Jadi di Korea pun mungkin seperti budaya ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau tidur, biasa salam dulu dengan orang tua. Jadi 안녕히 주무세요. Ya tidak seperti sesama teman gitu, tidak. Jadi misalnya orang tua atau pada kakek nenek di rumah, kita harus salam dulu. Selamat tidur. 안녕히 주무세요 berarti selamat tidur. Dan teman-teman fokus dengan cara pelafalan waktu 안녕히. 안녕히. Jadi 안녕히 artinya seperti selamat. Jadi tidur adalah 주무세요. Jadi teman-teman ingat 안녕히 dari sini karena pelajaran berikutnya ada 안녕히 lagi. Terus keluar ya. Jadi kali ini selamat jalan. Misalnya ada tamu datang. Sekarang Jun mau pergi. Istilahnya berarti selamat jalan. Selamat jalan. Nah, bagaimana? 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. berarti 안녕히 가세요. Selamat jalan. Selamat jalan. Seperti itu. Jadi teman-teman, 안녕히 adalah selamat dan jalan pergi maksudnya adalah 가세요. Sebenarnya seperti pergi ya, selamat pergi ataupun selamat jalan. Jadi 안녕히 가세요 berarti selamat pergi ataupun jalan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Kak Jun pergi, kita 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Nah, tapi teman-teman pasti penasaran juga yang berikutnya, tapi kita latihan dulu sekali-kali. Nah, bagaimana teman-teman? Coba baca deh sekali. Iya, benar. Betul. 안녕히 가세요. Jadi teman-teman siap. Yang selanjutnya adalah selamat tinggal. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요 berarti selamat tinggal. Dan teman-teman ini 계세요. Ini mungkin cara pelafalannya ada teman-teman yang tidak gampang tapi bisa. Sekali lagi 계세요. 안녕히 계세요 berarti selamat tinggal. Jadi kalau misalnya tadi Rosa salam ya istilahnya, selamat jalan, 안녕히 가세요. Selamat tinggal. 안녕히 계세요. Nah, seperti itu. 안녕히 가세요, 안녕히 계세요. Seperti itu ya teman-teman ya. Pasti teman-teman ada yang terbalik pikirannya. Jadi 안녕히 가세요 berarti pergi atau jalan. Kalau 계세요 berarti selamat tinggal. tinggal. Selamat tinggal. Soalnya kalau di bahasa Korea ada perbedaan ya, pergi, tinggal. Seperti Indonesia juga selamat jalan, selamat tinggal. Tapi betul. Tidak semua bahasa soalnya ada selamat pergi tinggalnya. Tapi untunglah kita budayanya hampir sama. Jadi selamat jalan dan selamat tinggal. Nah, jadi teman-teman bagaimana? Seru banget ya. Wah, waktunya terlalu cepat deh kayaknya. Nah, kalau gitu kita istirahat sedikit dan ketemu sebentar lagi. Nah, kalau gitu kita lanjutkan kali ini. Yang
informal. Nah, tapi teman-teman ada satu tips ya. Jadi ini teman-teman banyak yang bingung. Jadi ungkapan untuk formal dan informal banyak yang terbalik juga. Jadi teman-teman kalau misalnya ke Korea, orang yang pertama ketemu pakai informal kayak kurang cocok, kurang sopan ya, tidak boleh. Kelihatan kurang sopan. Jadi lebih baik pakai ungkapan formal. Yang seperti tadi kita sudah pelajari dulu, tapi kalau pelajaran yang sekarang akan kita mulai, ini buat teman-teman yang benar-benar jadi teman. Jadi seumuran ataupun yang sudah dekat. Atau mungkin kakak beradik yang akrab ya. Jadi kalau belum akrab jangan dipakai. Nanti bisa dalam hati, wah ini orang nggak sopan, nanti dikira gitu. Jadi teman-teman sekarang fokus belajar, tapi ini hanya untuk teman dekat saja. Kalau gitu langsung saja kita mulai yang pertama. Hai. Atau halo. Bahasa Koreanya 안녕. 안녕. Annyeong. Annyeong. Nah, tadi teman-teman di depan juga kita seperti annyeonghi yang artinya annyeong, ada annyeongnya. Jadi berarti seperti hai, halo, seperti itu. Tapi ini harus fokus juga dengan cara pelafalan. Jadi bukannya annyeong, tapi annyeong. Bukannya annyeong. Kalau annyeong kelihatan orang asing, tapi kalau annyeong berarti orang Korea. Orang Korea. Jadi kalau misalnya saya masih misalnya seminggu nih belajar. Annyeong. Ah, ini baru belajar ini. Annyeong. Baru belajar. Kalau misalnya orang Korea yang benar bagaimana? Annyeong. Nah, seperti itu. Jadi annyeong, bukannya annyeong, tapi annyeong. Hai, halo. Nah, seperti itu. Wah, ini kayaknya teman-teman pasti sudah tahu kalau udah yang belajar bahasa Korea sendiri. Nah, kalau gitu langsung kita lanjutkan saja. Yang kali ini, makasih. 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 Bahasa Koreanya 고마워. 고마워. 고마워 artinya makasih, makasih sama teman-teman kan, jadi makasih seperti itu. 고마워. Makasih, 고마워. Tidak mesti 고마워, tapi mungkin 고마워 juga bisa. Jadi 고마워 artinya makasih, tapi teman-teman ini cara pelafalannya juga bukannya 고마워, tapi 고마워 agak lembut ya teman-temannya. 고마워 bukannya 고마워. Tidak harus pelafalannya seperti itu kan. Jadi bukannya 고마워, tidak mesti gitu. Jadi hanya 고마워 saja cukup. Jadi hanya 고마워 gitu cukup. Jadi teman-teman jangan terlalu kayak gimana ya? Kita aksennya halus saja. Terlalu semangat, jadi cara pelafalan kalau terlalu keras, orang yang terima bisa takut. Jadi bukannya kumawo, tapi kumawa. Kumawa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah maaf. Artinya 미안해. 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 Nah, tapi ini teman-teman ada tips ya, bukannya mianhe, tidak dibaca hanya, jadi kita baca seperti miane. Miane, bukannya mianhe, tapi miane. 미안해. Miane berarti maaf, seperti itu. Jadi teman-teman mungkin kalau belajar sendiri di buku, tidak ada yang mengajarkan cara pelafalan seperti kami, pasti teman-teman baca dengan berdasarkan Hangulnya saja, benar-benar 100%. Jadi bukannya miane, tapi mianhe. Opa mianhe. Tuh, kok takut ya? 미안해. Iya. Rosa mianhe. Iya. 미안해. 미안해. Berarti miannya lebih lembut ya, bukannya mianhe, tapi mianhe. Berarti benar-benar seperti orang Korea yang benar. Iya, betul. Jadi teman-teman fokus bukannya mianhe, tapi mianhe. Seperti itu. Yang selanjutnya selamat tidur. 잘 자. 잘 자. 잘자 artinya selamat tidur, berarti 잘 itu ya selamat, semoga baik. Kalau 자 artinya tidur, berarti 잘자 artinya selamat tidur. 잘 자. Kayak kita met bobo, met tidur ya, met malam ya, met tidur kayak gitu. Jadi met tidur ya, met bobo gitu. 잘자. Mungkin teman-teman katok ataupun WA sama teman-teman ataupun mungkin sama pacar. Opa 잘자. Nah, seperti itu. Berarti sama pacarnya, opa 잘자. Berarti tidur ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama orang atasan, 과장님 잘자. Wah, tidak boleh. Kalau sama 과장님, 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Tapi 과장님 잘자 tidak boleh. Jadi ini hanya untuk teman dekat ataupun kesayangannya saja. Jadi 잘자. Yang berikutnya adalah dah. 다. Dah. Pendek banget. 잘 가.
잘 가. 잘 가. Ya, artinya dah, bye, seperti itu ya. Sebenarnya kita pakai kalau di Indonesia dah ataupun bye, gitu kan. Jadi selamat pergi, 잘 가. Tapi ini sebenarnya dah untuk selamat pergi sih, bukannya untuk selamat tinggal, tapi selamat pergi. Jadi misalnya teman-teman kita udah lagi main-main sama teman, oh ya Aku udah, pergi dulu ya. ya dah, 잘 가. Kemanapun 잘 kamu 가. pergi, 잘 가. Nah gitu, mungkin ke rumah, tapi kita kalau berpisah, jadi 잘 가. Selamat pergi, selamat jalan. Nah, seperti itu. Tapi ini informal. Kalau yang formal, 안녕히 가세요. Tapi kalau ini, 잘 잘 가. Artinya, dah dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dah lagi. Tapi, Yang selamat tinggal. ya jadi kalau ini khusus teman-teman gini ya. Kalau yang tadi dah, di luar, ataupun orang yang pergi, semua bisa. Tapi kalau ini hanya untuk, misalnya kita pergi meninggalkan tempat, seperti teman, rumahnya teman gitu saja. Jadi bagaimana? 잘 있어. 잘 있어. 잘 있어. Berarti cara pelafalannya bukannya 잘 있어, tapi 잘 있어. Jadi cara pelafalannya 잘 있어. 잘 있어. Bukannya 잘 있어, tapi 잘 있어. 잘 있어 berarti selamat tinggal. Jadi gampang gini aja deh. Kalau kita sama-sama di luar, ada tempat tujuan masing-masing, 잘 가. 잘 가. Tapi kalau misalnya temannya main di rumahnya teman-teman dan meninggalkan teman-teman di suatu tempat, berarti 잘 있어. 잘 있어. 잘 있어. Itu dah, selamat tinggal, kayak gitu. Jadi, pelajaran yang kita pelajari hari ini ada formal dan informal. Kalau gitu saya baca informal atau informal? Formal. Ah, kalau gitu saya formal, Informal. informal. Yang pertama, 안녕하세요. 안녕. 감사합니다. 고마워. 죄송합니다. 미안해. 실례합니다. Kalau 실례합니다, informal tidak ada ya? Ya karena biasa kita pakai permisi itu buat orang yang kita tidak kenal atau kurang kenal kan. Masa teman-teman dekat permisi gitu. Lu gitu aja kan. Iya. Ya sama teman masa permisi. Misi ya. Lu, aduh. Kayak gitu kan. Jadi 실례합니다 hanya ada formalnya saja. Yang berikutnya, maaf ya teman-teman ya. Balik lagi. Yang berikutnya adalah 안녕히 주무세요. Berarti 잘 자. selamat tidur. 안녕히 가세요. 잘 가. Selamat pergi atau selamat jalan. Dan 안녕히 계세요. 잘 있어. Selamat tinggal. Nah, bagaimana teman-teman pelajaran hari ini seru banget ya. Kayaknya, wah, waktunya terlalu cepat ya. Nah, teman-teman bagaimana pelajaran? Semoga bermanfaat. Dan teman-teman bagaimana harus fokus dengan cara pelafalan. Iya, betul. Dan pengucapan yang benar. Dan penggunaan antara formal dan informal. Jangan sampai terbalik. Jangan jalja sama 과장님, tapi jalja dengan teman. Kalau orang lebih tua, 안녕히 주무세요, 안녕하세요, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau gitu jangan lupa latihan dan kita ketemu di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.